Ceritanya tuh kemarin ada yang ngobrol sama gue, dia dari NTT. Halo, salam semuanya yang di NTT. Dia cerita ke gue kalau misalkan dia cerita ke gue kalau dia tuh sebenarnya pengen konten. Banyak banget konten-konten yang udah dia buat, tapi dia ragu. Akhirnya dia archive lagi. Kenapa dia ragu? Karena dia tuh nggak enak kalau misalkan ada yang ngata-ngatain sok alim lah. Terus dia juga takut kalau misalkan diuji atas apa yang dia komentarin atau atas apa yang dia kontenin gitu. Paham nggak? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Gue cuman prihatin aja kalau misalkan banyak orang yang salah kaprah tentang hal ini, merasa bahwa kok Allah jadi seolah-olah jadi jahil banget ya gitu. Jadi iseng banget ya kalau misalkan kita berdoa apa terus kita bakal diuji di hal itu gitu. Enggak, memang secara automatically otak kerja kita itu fokus kepada apa, nah itu berasanya kayak diuji di hal itu gitu. Itu bias aja. Oke. Nah, senada sejalan, apa sih senada sejalan? Seiring. Ya pokoknya tadi lah, senada dengan yang tadi teman gua keluhkan ketika dia mengarchive, menyimpan semua konten-kontennya yang udah siap publish, dia archive karena takut akan diuji di hal tersebut. Sebenarnya lu ngonten atau nggak ngonten, lu publish atau nggak publish konten itu, ya lu bakal tetap diuji gitu. Karena manusia di dunia ya tugasnya apa sih? Ya tugasnya ujian, belajar ujian, that's it gitu. Gak usah takut. Gini, prinsip yang paling penting yang lo harus tahu, ketika lo melakukan sesuatu karena pengen dipuji oleh orang lain, itu namanya riya, betul. Tapi kalau kamu kalau kamu batal melakukan sesuatu kebaikan, contohnya karena takut dibilang riya, takut dibilang alim, itu kamu namanya bodoh. Beng gitu. Apa? Ada yang nggak terima, apa mbak, aku bodoh gitu. Tenang, maksudnya gini, itu yang dimau sama setan. Setan nggak mau kita berbagi kebaikan, ya kan? Emang kenapa sih setan sampai nggak mau banget kita tuh berbagi tentang kebaikan? Lu tahu nggak misi agung kita di dunia, misi agung setiap manusia di dunia itu adalah menyebarkan ilmu tentang Allah, tentang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Menyebarkan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Enggak selalu lu harus jadi ustadz, enggak selalu kayak gitu. Lu berbuat baik, lu menjadi orang baik, lu kan membawa nama Islam di belakang lo gitu. Kenapa Allah pengen semua orang kenal Allah? Saking sayangnya Allah, bukan karena Allah tuh selfish, egois, pengen diakui, enggak. Kita nggak mengakui Allah pun Allah tetap Tuhan gitu loh. Cuman saking sayangnya Allah sama umat manusia sampai hari kiamat akhir nanti, Allah pengen tuh semua orang tuh masuk surganya Allah. Allah pengen semua manusia tuh merasakan ketenangan saat dia di dunia, apalagi sampai nanti di akhirat. Orang nggak bakal tenang kalau misalkan mereka nggak kenal Allah, siapa Allah, karakternya Allah seperti apa, sebaik apa Allah, nggak akan tenang jiwanya. Seolah-olah tenang, iya. Tapi jiwa itu kan miliknya Allah. Yang bisa menenangkan jiwa ibaratnya tuh cuman Allah. Itu. Jadi setan nggak mau banget kalau sampai orang-orang paham tentang Allah ini. Makanya ditakut-takutin. Nah, udah jangan ngonten, udah jangan ngomong kebaikan deh, udah jangan amar ma'ruf nahi mungkar, nanti orang tuh jadi marah sama lo, nanti orang tuh jadi bilang lo soalim. Biasalah kayak gitu. Makanya gue bilang, ketika lo melakukan sesuatu untuk mendapat pujian orang, itu riya. Tapi ketika lo batal melakukan sesuatu karena takut riya, itu namanya lo bodoh. Itu yang dimau setan. Yang penting niatnya untuk ngebantu orang aja lah, atas nama kasih sayang. Ketika kita berbagi, kayak gue nih berbagi ke lo, bukan berarti gue tuh nyari uang dari lo, gue mencari
gaji dari lo, enggak. Namanya gaji itu pasti Allah datangkan ke gua dari manapun caranya, nggak harus dari konten-konten gua. Tapi gua merasa bahwa lo perlu tahu bahwa Allah itu sebaik itu. Lo perlu tahu bahwa satu-satunya yang bisa membuat jiwa kamu tenang itu Allah. Oh, kira-kira kayak gitu. Semoga membantu, semoga harimu menyenangkan apapun masalahnya. Ingat selalu la haula wala quwata illa billah. Gak ada kekuatan lain dari kita kecuali yang dipinjemin dari Allah. So stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.